Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Claudina Alves dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja artikel ilmiah saya yang berjudul Sekolah Online di Tengah Pandemi COVID-19. Langsung saja, bab 1 pendahuluan, meliputi 1.1 latar belakang. Belajar online adalah serangkaian pengalaman instruksional dengan menggunakan jaringan digital untuk berinteraksi, belajar, dan berdiskusi. Belajar online tidak memerlukan pertemuan tatap muka di sekolah. Cukup dari rumah, kita bisa belajar menggunakan laptop dan handphone. Saat sekarang, sekolah online sedang dilaksanakan di Indonesia karena saat ini telah terjadi pandemi COVID-19. Manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau menjaga jarak jauh untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pembelajaran online yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir seluruh dunia. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus, dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tugas yang banyak selama belajar dari rumah. Sementara itu, orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerja masing-masing di tengah krisisnya ekonomi. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar sistem pembelajaran daring secara cepat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan semua guru. 1.2 Rumusan masalah meliputi apa itu COVID-19 dan kapan dimulainya pembelajaran daring, apa fakta yang terjadi setelah solusi pemerintah diterapkan, bagaimana dampak dari sekolah online. 1.3 Tujuan. Tujuannya dari pembuatan karya ilmiah ini yaitu dapat mengetahui dampak, pengertian, dan fakta dari sekolah online. 1.4 Manfaat. Manfaat dari pembuatan artikel ini yaitu agar dapat menambah wawasan bagi pembaca. 1.5 Metode penulisan kuantitatif. Pada metode ini, saya mendapat sumber dari internet yang bersifat objektif. Yang berikut bab 2, kajian teori. Yang pertama, definisi dari pandemi COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban jiwa serentak di berbagai dunia. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini menyebabkan pandemi COVID-19 sampai sekarang belum juga habis-habis. Banyak korban jiwa yang terus-menerus meninggal akibat terpapar penyakit ini. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, diare, sakit kepala, perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang kedua, bagaimana proses penyebaran COVID-19 dan cara mengatasinya. Proses penyebaran COVID-19 melalui droplet di udara dari bersin dan batuk
atau dari menyentuh permukaan yang terkena virus dan kemudian menyentuh muka. Virus corona dapat diatasi jika kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan mengatur pola makan yang sehat. Dan juga disarankan berjemur di pagi hari antara 30 menit sampai 1 jam untuk mengantisipasi terkena COVID-19 supaya meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh atau sistem imun dapat bekerja lebih baik. Dan dalam keadaan new normal ini, jika beraktivitas keluar rumah, kita harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer agar tetap terlindungi. Dan kita sebagai masyarakat terus mendukung pemerintah menangani COVID-19 agar tidak mudah tertular oleh kita. Untuk semua aktivitas saat sekarang dilakukan dari rumah supaya mengurangi kontak antar orang sehingga membantu mencegah penularan virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Bab 3. Pembahasan. COVID-19 ini merupakan suatu wabah penyakit yang dapat menular berupa infeksi paru-paru yang berat pada gangguan saluran pernapasan manusia, sehingga dapat menimbulkan kematian. Dalam pelaksanaan pendidikan, terutama di Indonesia, pada masa pandemi COVID-19 mengalami perubahan yang terlihat jelas. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada siswa agar memiliki banyak pemahaman, dapat berpikir secara kritis, dan menjadi inovatif. Tetapi banyak orang yang mensepelekan, menganggap pendidikan itu tidak penting, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, terutama dalam pembelajaran. Pelajar maupun mahasiswa belajar menjadi tidak stabil karena merasa terganggu kesehatan dengan kecemasan dan ketakutan. Pelaksanaan kegiatan dalam pembelajaran mengajar dilaksanakan dengan sistem online atau daring sejak bulan Maret kemarin. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Peserta didik tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Sarana pembelajaran mengajar secara jarak jauh melalui Google Meet atau Zoom, Edmodo, Classroom, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran daring ini banyak hambatannya, terutama pada tugas yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan materi secara maksimal, sehingga para pelajar mengalami kesulitan dan akhirnya stres. Hal ini banyak yang dialami oleh siswa yang sudah terlihat jenuh dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Selain jenuh, para siswa banyak yang kesulitan ketika belajar. Gangguan mental juga akan banyak yang mempengaruhi sehari-hari. Perlu adanya dukungan dari orang tua maupun keluarga, karena supaya menjadi stabil dalam kondisi siswa, suasana di rumah harus menjadi lebih tenang ketika sedang mulai pembelajaran daring berlangsung. Siswa juga harus menyiapkan diri dengan baik agar daringnya dapat berjalan dengan lancar. Setiap hari, para siswa-siswi belajar selama jam pelajaran mengikuti jam sekolah, mulai pukul 7.30 sampai 13.45 WITA. Namun, tidak semua anak bisa mengikuti kegiatan belajar lantaran terkendala alat komunikasi dan orang tua yang sibuk kerja. Akhirnya, di antara mereka pun terpaksa harus izin, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar ataupun terkadang mereka tidak memberitahunya kepada guru. Karena kadang orang tuanya tidak bisa dihubungi. Kemudian orang tuanya mungkin memiliki pekerjaan yang terlalu sibuk. Peran orang tua memang sangat dibutuhkan.
Proses pembelajaran secara online di tengah pandemi COVID-19 belum sepenuhnya efektif. Hal ini diakibatkan salah satunya oleh ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai seperti laptop atau smartphone, kuota internet, bahkan jaringan internet belum dapat dirasakan secara menyeluruh dan maksimal. Terganggunya perekonomian orang tua atau wali siswa juga menjadi kendala yang membuat sebagian siswa hanya memiliki kemampuan untuk membeli sedikit kuota internet ataupun bahkan tidak mampu membelinya. Walaupun ada beberapa kampus atau sekolah yang membantu penyediaan kuota internet untuk siswa atau mahasiswa, namun pada kenyataannya masih ada juga siswa dan mahasiswa yang tidak merasakan dan menikmati bantuan tersebut. Selain itu, dengan keadaan siswa yang tidak mampu atau tidak memiliki akses internet yang lancar di kampung, membuat pemerintah tidak bisa menutup mata. Apapun yang terjadi, pendidikan akan terus berjalan. Dibutuhkan kerjasama antara dosen atau guru sebagai tenaga pendidik dan mahasiswa atau siswa sebagai anak didik untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi dan kemampuan tenaga pendidik untuk berinovasi dan tetap bertanggung jawab menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pengajar juga menjadi komponen penting yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan atau bahkan berhenti untuk menyerah karena keadaan. Menteri Pendidikan saat ini selalu memantau kejadian-kejadian dari seluruh wilayah Indonesia yang terkena COVID-19 dan mencari solusi agar para siswa-siswi di rumah dapat melakukan pembelajaran daring ini dan juga bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi, pembelajaran daring juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dilihat dari dampak positif dari pembelajaran daring seperti waktu belajar lebih singkat, pendidikan Indonesia lebih maju, siswa bisa mengembangkan diri, dan masih banyak lagi. Sedangkan dampak negatif dari pembelajaran online seperti tugas-tugas menumpuk, menghabiskan banyak data internet atau kuota, materi pembelajaran sulit didapat, adu pendapat yang sulit, dan masih banyak lagi yang dirasakan oleh siswa di seluruh Indonesia. Sedangkan di kampung-kampung tidak menerapkan pembelajaran daring, tetapi melakukan belajar dari rumah atau BDR. Pembelajaran dari rumah dilakukan setiap hari karena untuk meningkatkan lagi semangat belajar yang diberikan Bapak Ibu guru dengan berbagai cara kepada siswa-siswinya. Itu bagi anak TK, SD, dan SMP yang belum menerapkan pembelajaran online. Kebanyakan anak SD dan SMP menggunakan Android untuk mencari tugas-tugas mereka. Sedangkan untuk anak SMA, mereka mengerjakan soal yang diberikan oleh guru mereka dan langsung mengirimnya. Untuk saat sekarang, sekolah yang berada di wilayah kecamatan sudah bersekolah di sekolah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai sekarang, proses pembelajaran online masih berjalan di seluruh Indonesia. Permasalahan-permasalahan sering terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Para guru harus memastikan para siswanya sedang mengikuti pembelajaran online dan mengawasi para muridnya agar tetap mengikuti pembelajaran online dengan baik. Yang berikut bab 4, penutup, yang meliputi kesimpulan. Dengan metode pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring. Alasannya karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, efisien, mudah, aman, dan hemat waktu. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Dan orang tua selalu senantiasa mengawasi anaknya yang sedang melakukan pembelajaran online.
Mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk belajar dan salah satu inovasi yang bagus dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 yang serba canggih ini. Yang berikut saran. Jika sekolah online tetap berjalan, guru tidak memberikan PR atau pekerjaan rumah dalam jumlah yang banyak. Tidak seperti biasanya jam belajar normal di sekolah. Karena itu bisa memicu tingkat stres pelajar dan kebanyakan guru tidak melakukan bimbingan atau memberi materi tentang dibahas. Jadi, sekian presentasi artikel ilmiah saya. Sekian dan terima kasih.